Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengkonfirmasi bahwa ia telah ditugaskan oleh Partai Golkar untuk maju sebagai bakal calon gubernur Jakarta dalam Pilkada 2024 mendatang. Meski sudah ditentukan bakal calon gubernurnya, partai-partai politik pengusung Ridwan Kamil belum menentukan bakal calon wakil gubernur pendamping Kang Emil. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membenarkan jika ia ditugaskan oleh Partai Golkar untuk maju sebagai bakal calon gubernur Jakarta dalam Pilkada 2024 mendatang. Kabar ini masih terbilang informal. Menurut Kang Emil, pengumuman resminya akan diumumkan berbarengan dengan bakal calon wakil gubernur pendampingnya. Ridwan Kamil juga mengaku untuk bakal calon wakil gubernur masih dalam pembahasan dalam partai koalisi. Dan terkonfirmasi walaupun belum resmi ya, kalau resmi nanti kan di tempat yang proper lah, bahwa saya tadi diminta secara resmi untuk maju sebagai gubernur daerah khusus Jakarta dari Partai Golkar. Ya. Jadi informalnya begitu, tapi nunggu formalnya kapan. Kesepakatan dari koalisi adalah pengumuman harus berbarengan dengan terpilihnya calon wakil. Nah, per hari ini calon wakilnya masih didiskusikan, partai-partai dari koalisi mengajukan nama-nama, masih sedang dibahas. Ridwan Kamil sebelumnya memegang 2 mandat atau penugasan di Pilkada serentak 2024, yakni di Jakarta dan Jawa Barat. Ia diputuskan maju di Pilkada Jakarta setelah Partai Golkar sepakat dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Dari Jakarta, Hilda Ramadanti, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan. Tidak jadi maju di Pilgub Jakarta, Yusuf Hamka kini justru berpeluang maju di Pilgub Jawa Barat sebagai bakal calon wakil gubernur mendampingi Deddy Mulyadi. Partai Golkar telah memberikan instruksi kepada Babah Alun usai dirinya bertemu Ketua Umum Erlangga Hartarto. Yusuf Hamka dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendatangi rumah dinas Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk membahas rencana pengusungan keduanya dalam Pilkada 2024. Dalam pertemuan tersebut, keduanya mendapat tugas untuk maju di Pilkada 2024. Ridwan Kamil diberi tugas maju di Pilkada Jakarta. Sementara Yusuf Hamka atau Babah Alun berpeluang ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat sebagai bakal calon wakil gubernur untuk mendampingi Deddy Mulyadi. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil mengatakan ada sejumlah nama kader Golkar yang sebenarnya disiapkan untuk Pilgub Jawa Barat. Namun dari analisa partai, nama Yusuf Hamka masuk bursa bakal calon wakil gubernur Jawa Barat karena dirasa memiliki sejumlah kriteria yang dibutuhkan. Ada pergeseran analisa, kemungkinan beliau ini dianggap lebih pas di Jawa Barat, ya. Karena kalau di Jakarta kan nggak mungkin Golkar, karena beliau kan dari Golkar juga. Tapi kalau di Jabar mungkin lebih dibutuhkan kan, karena ada proses pencarian untuk wakil kan, kira-kira begitu. Dan beliau juga memenuhi banyak kriteria, semua bisnis beliau ada di Jawa Barat, kan begitu ya. Beliau Muslim yang taat, dekat dengan ulama, nothing tulus, sudah selesai dengan hidupnya. Saya kira rakyat Jawa Barat bisa menerima kehadiran Pak Yusuf Hamka di sini. Nah kira-kira gitu, jadi saya OTW ke Jakarta, sebelah kanan saya OTW ke Bandung. Yusuf Hamka sendiri menyatakan siap jika akhirnya Partai Golkar memutuskan mengusungnya di Jawa Barat. Apalagi selama ini ia sudah banyak melaksanakan pembangunan infrastruktur di bumi Pasundan. Selama ini kan saya sudah membangun jalan di Jawa Barat nih ya, di Depok Antasari, Bogor Ring Road, Soreang Pasir Koja, terus Cileunyi Sumedang Dauan. Jadi menurut saya selama ini masyarakat Jawa Barat juga melihat kiprah saya. Desa-desa kecil di sepanjang jalan Cileunyi Sumedang Dauan kayak Desa Cimalaka, Desa Paseh, Congeang itu sudah menjadi kota-kota kecil baru.
Selain nama Yusuf Hamka, Partai Golkar juga membahas nama-nama lain untuk mendampingi Deddy Mulyadi. Salah satunya istri dari Ridwan Kamil, Atalia Praratya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sinyal Partai Keadilan Sejahtera PKS merapat ke kubu Koalisi Indonesia Maju semakin menguat. Presiden terpilih Prabowo Subianto bahkan sudah memberi isyarat PKS segera bergabung dengan Kim Plus dalam waktu dekat. Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto buka suara soal isu bergabungnya Partai Keadilan Sejahtera PKS ke Koalisi Indonesia Maju Plus. Prabowo memastikan partainya terus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan PKS terkait peluang tersebut. Bahkan rencana PKS bergabung dengan Kim Plus akan diumumkan dalam waktu dekat. Sementara itu saat disinggung tentang kans PKB bergabung dengan Kim Plus, Prabowo masih bungkam. Kamera. Ya, ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Ya. Ya, kita komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Apa aja, Pak? Insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. PKS tampaknya mulai membuka opsi koalisi baru setelah tenggat waktu yang diberikan kepada Anies untuk mencari rekomendasi partai tak kunjung didapat. Komunikasi salah satunya dengan Kim itu kami lakukan supaya Jakarta memiliki calon gubernur yang terbaik yang bisa memberikan solusi kepada persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di Jakarta. Jadi kami sekali lagi sudah berikhtiar semaksimal mungkin berkomunikasi. Presiden PKN sudah komunikasi langsung dengan Pak Surya Paloh, dengan Kang Imin, dan juga berusaha kami dengan PDIP. Tetapi karena tidak kunjung juga surat keputusan itu turun, maka opsi yang lain yang akan kami pertimbangkan untuk di Jakarta. Pak Aniesnya mungkin berlayar sejak 40 hari kemarin, maka selama 40 hari itu kami ikhtiarkan karena tidak ada yang merespon untuk mendukung Pak Anies ketika 40 hari itu dalam surat resmi partai, maka akhirnya kami harus katakan bahwa kami membahas dengan calon mitra koalisi kami yang lain supaya punya calon gubernur dan wakil gubernur yang bisa menyelesaikan persoalan. Peluang PKS maju di Pilkada Jakarta semakin terdesak dengan kehadiran Koalisi Indonesia Maju Plus. Jika benar PKS akan bergabung dengan Kim Plus, maka nasib Anies Baswedan di Pilkada Jakarta kemungkinan besar bakal terancam. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan ada upaya menggagalkan pencalonan Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan selepas jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan ada upaya menggagalkan pencalonan Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. Hasto pun menyinggung soal kans PDI Perjuangan untuk mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku mendapatkan laporan bahwa ada pihak yang berupaya menjegal pencalonan Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. Menurut Hasto, usaha menggagalkan pencalonan seseorang dalam pemilu merupakan pelanggaran terhadap demokrasi. Ya, kalau kami menerima laporan, memang ada upaya-upaya untuk mengganjal pencalonan Anies Baswedan. Dan siapapun yang oleh proses yang seharusnya demokratis, tetapi ketika ada upaya-upaya untuk mengganjal calon-calon tertentu, itu
kehidupan demokrasi kita tidak sehat. Nah, karena itulah PDI Perjuangan terus mengawal agar kontestasi pilkada dapat berlangsung dengan sehat dan tidak ada bentuk penghadangan kepada siapapun, partai manapun, kader manapun, karena setiap anak bangsa oleh konstitusi itu memiliki hak konstitusional untuk dicalonkan. Hasto menyatakan saat ini PDI Perjuangan masih menggodok nama-nama potensial yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta. Ia lantas menyinggung soal sikap Ketua DPP PDI Perjuangan yang memberikan sinyal positif kepada Anies Baswedan. Yang penting adalah dukungan rakyat, kekuatan arus bawah. Kekuatan yang maha dahsyat, kata Bung Karno, itu adalah persatuan rakyat. Sehingga setiap pemimpin yang memang mendapatkan dukungan dari rakyat nggak perlu khawatir tidak mendapatkan tiket politik. Tapi Anies cocok sama PDIP di DKI. Ya gaya bicaranya ya menarik dan Mbak Puan juga sudah beberapa kali menyampaikan sikapnya. Kami juga melakukan komunikasi ya dengan banyak calon-calon potensial yang ada di Jakarta. Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka opsi meninggalkan Anies Baswedan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus yang akan mengusung Ridwan Kamil untuk maju sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Dengan pencabutan dukungan PKS tersebut, maka pencalonan Anies terancam kandas. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Kompleks Menteri Widya Chandra, Jakarta. Pertemuan yang berlangsung secara tertutup tersebut salah satunya membahas Pilkada Jakarta. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mendatangi rumah dinas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Kompleks Pertemuan Widya Chandra, Jakarta pada Kamis malam. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan tertutup tersebut, yakni mengenai hasil Mukernas PKB dan mengundang Prabowo Subianto ke acara Kongres Muktamar PKB pada 25 Agustus mendatang. Ya, kita komunikasi saya diundang Muktamar PKB. Ya, oke. Terima kasih. Apa aja, Pak? Insya Allah hadir. Prabowo mengaku akan menghadiri undangan PKB tersebut. Tak hanya bersilaturahmi dan membahas undangan Muktamar PKB, pertemuan Muhaimin dan Prabowo juga membahas pilkada serentak termasuk di Jakarta. Ketika ditanya soal bergabungnya PKB di Koalisi Indonesia Maju, khususnya di Pilkada Jakarta, menurut Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, PKB masih membutuhkan waktu untuk hal itu. Ada bahasan pilkada, ada dibahas beberapa persoalan, ada yang sama pencocokan, ada yang juga tidak bisa dipaksakan dalam pilkada. Artinya PKB udah firm bakal masuk Kim Plus atau seperti apa, Pak? Ya nanti akan diumumkan oleh Pak Muhaimin bagian dari hasil Mukernas di Jakarta kemarin yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo. Soal pilkada DKI itu tadi udah mengajak PKB atau seperti apa sih? Ya Pak Muhaimin masih perlu waktu untuk membahas tentang pilkada DKI Jakarta. Nanti tunggu waktu Pak Muhaimin sendiri akan mengumumkan. Kedatangan Muhaimin Iskandar ke kediaman Prabowo Subianto didampingi oleh Waketum PKB Zazilul Fawaid. Sementara dari Partai Gerindra ada Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Dari Jakarta, Leo Chandra, Indra Galih, TV One mengabarkan. Di tengah ketidakpastian untuk mendapat tiket Pilkada Jakarta, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan belusukan ke Kampung Elektro di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara untuk bersilaturahmi dan mendengarkan aspirasi warga. Kedatangan Anies Baswedan disambut antusias oleh warga di RW 17, Kampung Elektro, Muara Baru, Jakarta Utara. Ratusan warga berebut menyalami Anies dan berusaha berfoto bersama mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Anies kemudian menyempatkan diri melaksanakan sholat asar di Masjid Al-Munawaroh dan dilanjutkan kegiatan silaturahmi dengan warga setempat, sekaligus mendengarkan keluh kesah warga. Kepada Anies, warga berharap bisa memperoleh sertifikat tempat tinggalnya
agar lokasi mereka tidak digusur. Warga juga menyampaikan apresiasi tentang kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Menanggapi hal itu, Anies pun mengatakan ingin membuat warga tenang dan mengembalikan Jakarta menjadi kota yang ramah untuk semua kalangan. Allah, kita ingin agar Jakarta ini rumah bagi semua, jangan hanya rumah bagi sebagian, termasuk tadi pelayanan-pelayanan pendidikan, perumahan, kesehatan, termasuk persoalan pajak bumi dan bangunan yang bagi masyarakat yang prasejahtera itu adalah satu beban yang cukup besar. Jadi banyak kebijakan-kebijakan yang bila diberikan amanat nanti kami akan kembalikan supaya semua warga merasakan Jakarta sebagai rumah yang mengayomi, melindungi, menenangkan bagi semua. Dalam kesempatan itu, Anies juga menyatakan ingin fokus kepada masyarakat Jakarta dan tidak mau mengomentari berbagai spekulasi terhadap pencalonan dirinya. Dalam kesempatan itu, Anies juga menyatakan ingin fokus kepada masyarakat Jakarta dan tidak mau mengomentari berbagai macam spekulasi terhadap pencalonan dirinya. Dari Jakarta, Fada Indi, Sahrul, TV One mengabarkan. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka belusukan ke salah satu permukiman padat penduduk di Kota Tangerang Selatan. Kedatangan Gibran bersama tim membagikan buku tulis dan susu kepada anak dan emak-emak yang mengantre di sepanjang jalan. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka belusukan ke pemukiman padat penduduk di Jalan Asem, Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Gibran belusukan bersama komika yang maju menjadi bakal calon wali Kota Tangerang Selatan, Marcel Widianto, dan artis Raffi Ahmad. Mereka menyapa warga sambil membagikan buku dan susu kemasan. Salah satu agenda Gibran dalam belusukan ini adalah belanja masalah warga. Untuk cek makan siang gratis, sempat belusukan juga sama Valdo Maldini, hari sama Marcel ya. Di beberapa tempat, beberapa titik sekali lagi tujuan untuk belanja masalah ya. Tadi udah ditindaklanjuti terkait beberapa lansia yang belum mendapatkan KIS atau BPJS. Selain Pondok Aren, Gibran bersama Raffi Ahmad dan Marcel Widianto juga belusukan ke wilayah Rengas, Ciputat Timur. Dari Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyampaikan ketertarikan partainya untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyampaikan ketertarikan partainya untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Opsi ini muncul sebagai respons terhadap kemungkinan Anies ditinggal PKS. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyampaikan ketertarikan partainya untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Hasto juga menyampaikan bahwa Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani memberikan sinyal yang positif terhadap mantan Gubernur Jakarta tersebut. Hasto juga menambahkan bahwa komunikasi untuk mengusung calon gubernur masih terus dilakukan oleh partainya dengan para kader senior. Kalau misalnya Anies ditanggalkan PKS, Pak, apakah PDIP mempertimbangkan Anies untuk? Ya, ini kan baru sinyalemen. Ya, faktanya kan juga belum terjadi. Sehingga kami terus mencermati hal tersebut dan terus berdialog agar di Jakarta tersajikan kontestasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi Anies cocok sama PDIP, Mas, di DKI? Ya, gaya bicaranya ya menarik, dan Mbak Puan juga sudah beberapa kali menyampaikan sikapnya. Kami juga melakukan komunikasi
ya dengan banyak calon-calon potensial yang ada di Jakarta. Termasuk Pak Andika, jangan lupa itu beliau juga diusulkan di Jakarta. Peluang Anies diusung PDIP di Pilkada Jakarta kian terbuka lebar setelah PKS memberi sinyal akan menarik dukungan terhadap Anies. Namun PDI Perjuangan harus mencari teman koalisi lantaran tidak memenuhi syarat untuk mengusung calon sendiri. Dari Jakarta, Hilda Ramadanti, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan. Wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju Plus membuat tiket pilkada Anies Baswedan terancam hangus. Dinamika politik ini membuka peluang bagi PDI Perjuangan untuk mengusung Anies di Pilgub Jakarta. Akankah ada kejutan di Pilkada Jakarta menjelang pendaftaran bakal calon pada 27 Agustus mendatang? Sudah bergabung bersama kami politikus PDI Perjuangan Chiko Hakim. Selamat sore Bang Chiko. Sore Windy, apa kabar? Baik, Bang Chiko, ini kami ingin mengkonfirmasi benarkah PDIP tertarik untuk mengusung Anies Baswedan di Jakarta, Bang Chiko? Jadi begini, terkait dengan Pilkada Jakarta, sejak awal memang nama Anies Baswedan ini masuk dalam radar kader di PDI Perjuangan, khususnya dari DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta ya. Begitu ada beberapa nama yang diusulkan oleh DPD ketika itu, ada juga nama Pak Anies di situ. Jadi sebenarnya sudah cukup lama kami juga tetap menganggap Pak Anies adalah calon yang potensial untuk didukung. Namun sampai hari ini fokus kami adalah masih untuk mengerucutkan nama dari internal kami untuk kami usung. Nah, idealnya memang kami ingin mengusung calon gubernur dari kader internal, tapi kami juga realistis melihat hasil pileg kemarin, artinya tidak ada satupun partai yang bisa mencalonkan sendirian, termasuk kami, sehingga juga kami rasa dengan kader kami apabila nanti sebagai calon wakil gubernur pun itu cukup memuaskan lah bagi kami. Namun sampai hari ini belum final, termasuk juga kerjasama politik dengan partai yang mana. Namun saya ingin koreksi sedikit, jadi bukan karena Anies Baswedan akan ditinggalkan PKS lalu kami tiba-tiba tertarik, nggak begitu. Justru sangat lebih baik kalau memang kita bisa menjalin kerjasama, misalnya dengan PKS sekalipun gitu untuk mengusung Pak Anies. Kalau kita mengusung Pak Anies, namun sampai hari ini kita belum memutuskan apakah kita akan mengusung yang bersangkutan atau kita memang tetap akan maju mengusung calon gubernur dari internal dan bekerja sama dengan partai politik yang lain. Nah, apa pendapat dari PDIP soal wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju Plus menjelang Pilgub Jakarta ini, Bang Chiko? Bagi kami kerjasama politik mewujudkan kerjasama yang lebih luas dari yang sudah ada di antara partai politik itu satu hal yang patut diapresiasi dan itu juga manuver yang sah dilakukan dalam koridor undang-undang dan sesuai dengan aturan. Namun yang kami waspadai adalah apabila nanti ada upaya untuk menjegal calon-calon lain sehingga akan hanya muncul satu pasangan calon dari dukungan partai-partai politik. Karena partai politik yang lain tidak memenuhi kuota kursi untuk dapat mencalonkan calon lain. Nah ini sangat kami sayangkan apabila terjadi, apalagi di daerah sebesar Jakarta, seheterogen Jakarta masyarakatnya, sebanyak ini problematika yang dialami di Jakarta dan juga tantangan yang begitu berat ke depannya. Artinya Jakarta memerlukan pilihan-pilihan alternatif warganya untuk menyalurkan aspirasi. Dan ini juga bagian dari hakikat sebuah demokrasi dan kami harap hak-hak demokrasi warga tidak dikebiri hanya untuk bisa memenangkan satu paslon lebih mudah daripada harus bertanding dengan paslon lain yang juga mempunyai gagasan-gagasan yang baik untuk DKI. Jadi kami menyambut baik saja manuver apapun itu, namun harapan kami tentunya supaya demokrasi kita lebih baik lagi, masih dalam real dan norma dan etika demokrasi yang substansial, bukan hanya prosedural, yaitu
diharapkan adanya lebih dari satu calon. Nah, upaya dari PDI Perjuangan tentu akan mengupayakan supaya tidak terjadi satu paslon melawan kota kosong, dan kami sampai hari ini masih mencermati dan mendalami apa yang menjadi sikap kami ke depan dan juga bagaimana kerjasama politik ke depannya dengan partai lain. Nah, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama kita bisa memutuskan. Bang Ciko, apakah ini artinya PDIP menilai bahwa Kim Plus ini memiliki upaya untuk menjegal salah satu calon? Begitu artinya, Bang Ciko? Jadi sebenarnya mungkin bukan menjegal secara vulgar seperti itu ya, namun tentu apabila kita berbicara secara rasional, apabila semua partai diborong dalam tanda kutip, sehingga tidak ada kelompok partai yang bisa bersatu kemudian memenuhi persyaratan 20% dari jumlah kursi, artinya kan itu hanya ingin meloloskan satu paslon. Nah, ini bagi kami harus diwaspadai, dan kami juga melihat bahwa hasil-hasil survei menyatakan sosok-sosok yang diinginkan masyarakat itu jelas siapa, ada Pak Ahok, ada sosok Pak Anies, ada sosok Ridwan Kamil juga, dan sebenarnya idealnya ketiga tokoh yang begitu karismatik ini, yang punya rekam jejak baik ketika memimpin daerahnya masing-masing, dan mempunyai pengalaman yang sangat mumpuni dan juga kompetensi yang sangat cukup di atas rata-rata sosok-sosok politik lain, idealnya mereka bertarung, tapi ya memang kadang-kadang bukan yang ideal yang terjadi. Namun harapan kami minimal lah 2 paslon dan dari 3 nama yang beredar itu bisa bertarung di pilkadanya. Bang, partai mana yang berpotensi menjadi teman koalisi PDI Perjuangan di Jakarta, Bang Ciko? Sampai hari ini kami tidak menutup jalur komunikasi dengan partai manapun. Kami terbuka tanpa terkecuali, termasuk juga dengan teman-teman partai politik yang berada di Koalisi Indonesia Maju. Karena di daerah-daerah lain kami juga mempunyai kerjasama politik dengan partai-partai yang berada di Koalisi Indonesia Maju. Misalnya dengan Golkar, dengan Partai Amanat Nasional. Kami juga ada kerjasama politik dengan partai-partai seperti PKB, seperti Partai Keadilan Sejahtera di daerah-daerah lain. Jadi ini bukan hal yang tertutup atau eksklusif, namun kami tetap mencoba utamanya untuk bisa mengusung kader yang saya katakan tadi, dan tentu ini terkait dengan siapa yang akan menerima kader kami sebagai pasangan dari tokoh yang sudah mungkin dicalonkan atau berminat dicalonkan oleh partai lain tersebut. Jadi sampai hari ini saya nggak bisa menyebut hanya 1-2 partai, karena semua khususnya senior-senior saya di parlemen tentunya setiap harinya bertemu dengan anggota-anggota parlemen dari semua partai tersebut. Ya, Bang Ciko, benarkah ada wacana PDIP akan memberikan ataupun mencalonkan Anies Baswedan dengan kader dari partai PDIP sendiri, Bang Ciko? Jadi gini, wacana itu masih terbuka. Jadi kemungkinan itu sangat terbuka dan tidak mustahil itu terjadi. Namun kami tidak bisa mengatakan bahwa itulah yang akan terjadi, karena kita masih terus mencermati apakah nanti ketika kita berbicara dengan Pak Anies misalnya, apakah partai-partai yang kemarin sudah memiliki komitmen mendukung yang bersangkutan tetap akan berada dalam barisan mendukung beliau. Karena kalau enggak kan sama juga bohong, karena PDI Perjuangan nggak bisa hanya sendirian juga mengusung yang bersangkutan. Harus ada kerjasama politik. Jadi kita juga mencermati kemungkinan-kemungkinan lain yang tadi saya katakan. Apakah kita yang menjadi cagup lalu bekerjasama dengan partai politik lain, mencari cawagup dari partai politik lain. Jadi pembicaraan itu masih terus kami jalin, dan di internal masih juga belum putus siapa nama kader yang akan kami usung. Karena ada nama Pak Ahok, kalau bicara soal cagup ya, ada nama Pak Jarod yang bisa juga sebagai cagup maupun cawagup, ada nama juga seperti Mas Pras, ada nama Charles Honoris, ada nama Bu Risma misalnya, walaupun Bu Risma sepertinya juga akan ke Jawa Timur, Pak Andika Perkasa yang tadinya juga digadang-gadang Jakarta, tapi kembali mungkin diinginkan di Jawa Tengah. Jadi intinya di internal sendiri kami sedang direpotkan dalam tanda kutip untuk memilih kader kami, dan bagi kami 28 Agustus itu masih cukup lama, dan harus diingat ya, kalaupun nanti ada upaya dan bahwa
bahwa ada satu koalisi partai yang bisa mengumpulkan banyak partai sehingga ada potensi melawan kota kosong, KPU biasanya akan mengeluarkan aturan memperpanjang masa tenggat waktu untuk menunggu kemungkinan akan ada pasangan calon lain yang bisa mendaftar. Nah ini masyarakat perlu tahu, jadi masih ada sekitar 20 hari lebih kira-kira untuk kami menentukan siapa yang akan kami usung. Lantas kalau misalkan masih 20 hari lebih, tapi apakah ini dari PDIP sendiri menilai nama Rano Karno sendiri seperti apa, Bang Ciko? Tadi hampir lupa saya sebut, nama Rano Karno itu juga salah satu tentu yang menjadi prioritas ya, karena Bang Rano sendiri adalah dalam tanda kutip anak Jakarta, artinya beliau besar di Jakarta, ya kan, dan juga dikenal oleh masyarakat Indonesia, bukan hanya Jakarta, sebagai Bang Dul di salah satu karya seninya beliau, film televisi maupun film. Dan Bang Rano juga mempunyai pengalaman yang sangat komprehensif sebagai anggota DPR, sebagai pimpinan daerah, dan juga aktivis dan juga seniman, artinya sosok yang cukup lengkap. Dan saya rasa bila nama itu disebut-sebut di survei akan mendapatkan sambutan yang positif. Namun sayangnya beberapa survei nama Bang Rano tidak pernah menjadi alternatif yang untuk ditanyakan kepada warga. Namun kalau saya rasa kalau bila ditanyakan pada warga, tentu Bang Rano bahkan mungkin berada di posisi 3 besar. Baik, terima kasih Bang Ciko Hakim waktunya bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Selamat sore Bang. Sore, thank you Wendy. Dan pemirsa, sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Anda masih bersama kami, pemirsa. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep kembali menyatakan siap maju di Pilkada Jakarta. Kaisang bahkan menyatakan tidak takut jika melawan Anies Baswedan maupun Ridwan Kamil. Pernyataan ini disampaikan Kaisang usai menyerahkan surat rekomendasi dukungan kepada sejumlah bakal calon kepala daerah yang diusung PSI. Putra bungsu Presiden Joko Widodo ini juga merespons usulan mengenai namanya yang masuk dalam bursa Pilgub Jakarta untuk mendampingi Ridwan Kamil. Menurutnya, semua kemungkinan masih dalam pembahasan dan meminta awak media untuk bersabar mengingat situasi politik menjelang Pilkada Jakarta masih sangat dinamis. Seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, saya siap bahkan untuk melawan Pak Anies Baswedan, bahkan untuk melawan Pak Ridwan Kamil pun saya siap dan saya berani. Tapi dari Kim sendiri itu meminta Pak Mas Kaisang ke mendampingi Ridwan Kamil atau tidak di Jakarta? Semuanya sedang dibahas di koalisi. Sabar, tinggal beberapa hari lagi. Bakal calon gubernur Jawa Barat dari Partai Nasdem, Ilham Akbar Habibie, menjajaki kemungkinan berkoalisi dengan DPW P3 Jawa Barat. Penjajakan politik itu dilakukan Ilham saat bersilaturahmi dengan Ketua DPW P3 Jabar, Pepep Saepul Hidayat, di kantor DPW P3 Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam pertemuannya, Ilham memperkenalkan diri sebagai bakal calon gubernur Jabar dan membahas kemungkinan untuk bekerja sama dalam bentuk koalisi. Pertemuan dengan DPW P3 Jabar ini merupakan yang pertama sejak dirinya menyatakan diri maju di Pilgub Jabar. Selain dengan P3, Ilham Habibie juga aktif melakukan komunikasi dengan semua partai untuk Pilgub Jawa Barat. Kita di sini melakukan silaturahmi antara pihak. Jadi untuk saya sendiri, saya sebagai calon atau bakal calon gubernur Jawa Barat memperkenalkan diri kepada Ketua Umum DPW P3 di Jawa Barat. Dan saya memperkenalkan diri secara pribadi dan juga apa yang saya lakukan sebagai calon gubernur. Kemudian tentu juga Pak Ketua Umum menceritakan bagaimana aktivitas beliau terkait dengan apa yang sedang dibicarakan juga, ada yang bagaimana di Jabar.
Dan selanjutnya ya kita bicara mengenai kemungkinan-kemungkinan yang memang ada untuk kita bekerja sama dalam bentuk koalisi. Kabar pemilu kada masih akan kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami, pemirsa. DPP Demokrat mengumumkan dukungannya terhadap 108 bakal calon kepala daerah dan 7 pasangan cagup-cawagup untuk maju di Pilkada serentak 2024. AHY meminta para kandidat yang telah diusung segera menyusun strategi selanjutnya dan menyiapkan diri dalam kampanye dan memenangkan Pilkada serentak 2024. DPP Partai Demokrat mengumumkan dukungannya terhadap 108 bakal calon kepala daerah untuk maju di Pilkada 2024. Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY didampingi oleh Sekretaris Jenderal Teguh Rifki Harsha dan Bendahara Umum Renvil Antonio menyerahkan surat rekomendasi partai untuk bakal calon kepala daerah di 108 kota kabupaten. AHY menyebut kandidat yang diusung diantaranya banyak dari kader Partai Demokrat yang tentu telah melewati proses dan tahapan untuk melihat potensi dan kemenangan dari masing-masing kandidat. Tentu di antara sekian banyak kandidat yang kami usung, cukup banyak yang merupakan kader utama Partai Demokrat, ada juga yang bergabung dengan Partai Demokrat, tapi juga tentu ada tokoh ataupun calon-calon yang berasal dari partai-partai sahabat. Kami berkoalisi dengan semua partai di setiap tingkatan dan tentunya kami berharap bahwa mereka semua bisa langsung menyusun langkah-langkah taktis selanjutnya, strategi dan juga menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk bisa masuk ke masa kampanye dan memenangkan pilkada pada akhirnya. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat. Partai Demokrat berharap kepada para kandidat yang telah diusung agar dapat segera menyusun langkah selanjutnya, strategi dan menyiapkan diri dalam kampanye dan memenangkan Pilkada serentak 2024. Dari Jakarta, Atika Harahap, Dimas Ramadan, TV One mengabarkan. Kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar Pemilu Kada. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Kabar Petang. Saya Windy Wellingtonia, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.